Halo semua, tutorial kali ini adalah bagaimana membuat MP3 player dengan bahasa pemrograman Java. Software yang dipakai kali ini adalah NetBeans IDE 8.1. Kita buka programnya. Nah, di sini tandanya kita buka file, new project. Dan next, Java application. Nah, di sini kita tentukan nama project dan lokasi penyimpanan filenya. Di sini kita namakan player. Kalian sudah tentukan lokasinya dan klik finish, tunggu beberapa saat. Nah, sudah muncul. Nah, di sini kita import library baru karena pada defaultnya NetBeans masih belum bisa membaca file MP3. Sini telah saya siapkan library baru namanya JL alias JLayer. Nah, library ini fungsinya untuk membaca file MP3. Setelah kita import, kita klik kanan di sini, kita new dan buat kelas baru. Ini kita namakan kelasnya adalah playlist karena kita akan membuat MP3 player kita mempunyai fitur playlist. Kita klik finish. Nah, setelah itu kita buat new gframe form, yaitu untuk GUI-nya. Nah, di sini kita buat namanya player utama player, kelas player sudah ada. Kita kasih nama utama, finish. Nah, setelah itu kita buat interface dari MP3 playernya seperti biasa. Apa sih itu MP3 player, bisa apa aja sih fitur-fiturnya? Nah, untuk MP3 player sederhana kali ini punya fitur basic adalah tambah playlist, hapus playlist, up and down playlist, save playlist, dan kontrol panel musik lainnya seperti play, pause, stop, next, dan previous. Nah, kita buat dulu tampilan GUI-nya atau interface-nya. Seperti biasa, untuk fitur-fiturnya alias tombol kontrol kita gunakan button dari swing container dan swing control. Ya, kita buat add, remove, up, down, open, dan save. Nah, ini untuk playlistnya sendiri nanti. Nah, ini kita rapikan dulu ya biar kelihatan lebih cantik. Nah, untuk penamaan variabelnya sini nggak terlalu pengaruh besar. Kalian bisa gunakan cara kalian masing-masing, sukanya seperti apa, apakah huruf kapital di depan atau huruf kapital semua atau huruf kecil semua, itu nggak masalah karena di sini kita nggak pakai itu. Kalau dinamain pun variabelnya nggak apa-apa.
setelah itu kita atur biar kelihatan lebih rapi lagi. Ini kita taruh di atas. Iya, kita rapikan dulu. Ups. Ya. Ini saya ratakan dulu ya. Nah, setelah ini kita tambahkan playlist. Dari swing control kita bisa nambahkan fitur list namanya. Kita seret ke sini. Nah, di bagian navigator muncul J scroll pen. Nah, tampilannya pun masih ada isinya tuh, ada item 1, 2 sampai 5. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, sebelumnya kita nambahin pakai variabelnya tuh J playlist. Nah, kita klik OK. Nah, kita hapus item-itemnya isinya. Nah, sini kita select all, langsung delete saja. Klik OK. Kita rapikan kembali. Dan ini adalah bagian kita membuat tombol kontrolnya seperti play, pause, stop, next, dan previous. Nah, kita taruh di bawah. Ini kita percepat saja ya. Nah, tampilannya udah jadi seperti inilah. Nah, ini tampilan GUI-nya. Nah, setelah ini kita kerjakan bagian playlistnya dulu. Nah, karena di playlist ini kita menggunakan fungsi seperti playlist pada umumnya, yaitu ada susunan daftar lagu dan konfigurasi lainnya. Kita gunakan, kita import beberapa komponen penting seperti Java I/O file, itu udah pasti, file input dan file output stream. File input fungsinya untuk kita masukkan lagu ke dalamnya dan menyimpan playlistnya dalam bentuk format teks. File output stream juga sama, objek input stream, dan yang terpenting adalah array. Nah, array ini kita pakai karena array itu untuk mengurutkan file 1 ke 2 atau 2 ke 1 dan tukar-tukar posisi sebagaimana macamnya. Sudah import Java Auto Array List ya, array fungsinya. Lalu kita import Java Auto Arrays ya. Kita import Javax swing Gfile user. Nah, untuk memilih file, karena kita akan mengimport file mp3 ke dalam playlistnya. Jadi seperti ini sobat, kita buka atau kita klik tombol add. Nah, fungsi itu kan untuk memilih lagu. Nah, setelah klik tombol add itu akan muncul window baru untuk kita mencari file mp3-nya. Nah, seperti itu. Sini kita di public class playlist kita buat file chooser, Gfile chooser, kita
kita buat fc sebagai objek baru di file user. Masukkan array list. Oke, array list sebagai objek array list baru. Nah, setelah ini kita buat fungsi add, void add. Multi selection enabled. Nah, biar kita bisa import banyak file, jadi file mp3 nya bisa satu folder nih, bisa kita select all atau beberapa, nggak cuma satu. Biasanya kan setelah kita import file cuma dikasih select satu file. Nah, ini kita bisa pilih multi file, seperti itu kurang lebihnya. Jadi kita buat fungsi if jika filenya valid atau ada, di approve. Dan kita buat else if nya adalah jika file valid, java swing approve option array list sudah, maksudnya file masuk ke dalam playlist lah, lebihnya seperti itu. Kita copy paste dan kita ganti jadi approve option. Nah, tadi kan get option, approve option. Nah, valid add atau fungsi add sudah selesai kita kerjakan. Sebelumnya yang kita tambahkan dulu ya, file user get selected file, get selected file. Nah ya, lalu ls add all, kita add all ya. Masukkan arrays, ketik as list. Nah, parameternya adalah file. Selesai sudah, void add. Selanjutnya kita buat array list. Mari kita buatkan get list song. Sederhana sekali, kita kasih return ls. Cuma seperti itu, return ls. Kita rapikan dulu. Kita kasih komen dulu dah, save playlist. Nah, biar buat memudahkan kita jika ada yang error atau ada apa, kita bisa tahu nih ini bagian apa sih. Tuh, kita buat file output stream sebagai FOS saja dan objek output stream sebagai OS. Kita buat fungsi lagi, save as playlist. Nah, kita gframe, frame baru. Oke, file user fc. Mana fc? Ini
Nah ini dia, ini kita copy saja, sini kita ganti jadi false. Setelah itu kita buat lagi integer, kita copy aja dari sini deh, mana ya, nah ini kita copy aja. Ada yang kita ganti beberapa seperti itu. Nah ini kita ganti integer valid saja karena file valid udah ada tadi. Show save dialog karena kita membuat fungsi save tadi kan open. Oke, ganti jadi valid. Nah ini valid lagi, file dihapus, tulisan file dihapus. Kita ganti beberapa nih. Nah jika file is fc get selected file, di sini kita buat try dan catch. Masukkan FOS file output stream sebagai new atau objek baru file output stream. Mana? Oh ini dia. Oke. Release plus. Nah formatnya ini dia. Kita pakai tagger aja. Oke, kita buat objek output stream OOS. Objek baru dari objek output stream. Objek output stream ya ini dia, FOS. Lanjut kita buat for integer i sama dengan 0 i lebih besar dari ls size i plus plus ls size i plus plus. Oke. Kita buat file tmp atau file apa ya, temporary tmp, bukan tempe, tmp file as get. Nah i yang tadi tuh kita masukkan objek output stream mulai objek tmp tersebut. tmp, setelah itu kita OS nya kita close dan catch nya kasih exception i, exception ya betul. Ada error, kekurangan kurung kurawal ya. Ada yang bisa bantu nggak? Bener, kurang
kurang awal. Dan ini incompatible file. Kita lihat errornya cannot be converted to file. Apa maksudnya? Oh iya, sorry di sini file bukan file, saya sorry salah ketik. Nah selesai, kita save dulu, jangan lupa Ctrl S biar apa yang kita ketik nggak hilang. Lumayan kok hilang, capek loh. Jadi kita buat lagi file open playlist. Nah sebelumnya kita bikin file input stream. Nah tadi kan kita udah import tuh, import Java file input stream. Nah kita buat file input stream interface dan object input stream OIS. Oke. Kita buat fungsi baru, ada open playlist, public void open playlist, open playlist aja. Frame spasi frame. Nah ini kita masukin, bisa kita copy lagi dari yang atas deh, persis hampir sama. Ini bisa kita copy, kita paste di sini. Nah ini masih sama. Nah ini kita ganti aja nih menjadi open playlist, bukan open playlist ya. Kita open lagi sama seperti app. Oke, ini kita bisa copy lagi kalau nggak salah. Tunggu bentar ya. Oke, ternyata banyak yang error. Kita lengkapin dulu ya. SMTP OIS, kita close OIS-nya. Kita buat catch-nya biasa. Ada try, kita tutup dengan catch exception I saja. Kurang huruf I dan kurang huruf I juga. Nah ini kita kurang kurawal. Ya betul, kita save lagi projectnya. Nah, sedikit. Bentar saya ganti dulu ya variabelnya. Previous play next dan stop. Sebelumnya sorry ya kalau suara saya agak kekecilan karena mikrofonnya emang agak bermasalah. Kalau nggak jelas nanti di deskripsi bisa saya tambahin. Kalian bisa download source code-nya, kalian bisa copy paste dan kalian coba sendiri di rumah di komputer kalian masing-masing. Oke, kita import dulu Java file. Oke. Kita import Java file string dan dev
list model. Oke, ini saya percepat saja ya. Nah, di kelas utama ini kita buat playlist. Oke, PLL sebagai new playlist. Masih malas ketik, saya copy paste saja. Sorry ya, maaf. Setelah ini kalian bisa copy paste juga kok. Nah, ini array listnya. Ini dia update list sebagai new. Oh gini sih. Ya, betul. Update list sebagai new array listnya itu. Array list. Sebelumnya sorry kalau misal saya ada kata-kata yang salah ucap, maaf sekali, mohon dimaklumi saja ya. Kita lanjut dengan Java. Nah, ini yang di atas yang saya ketik itu JL itu adalah dari JLayer-nya tadi ya. Jadi kalau kalian nggak import library JLayer yang tadi, akan muncul error. Sorry ya. Import file simpan. Update list. Oke, playlist get list song. Default list model sebagai model baru. Ya, ini salah. Default list model nah, default list model bagai objek default list model. Nah, kita masuk fungsi for integer i seperti biasa. Kita nyatakan dengan i. Ini kita percepat saja. Setelah ini kita buat fungsi-fungsinya. Itu ada fungsi add, remove, up, down, save, open. Ini kita namakan panel control playlist. Kita buat fungsi add,
kita copy dulu deh. Void add the void remove. Up down open save. Oke. Ini kita copy ya. Up down save. Open dulu deh. Nah, ini save. Nah, di void add sederhana, void add cuma ada playlist add this, setelah itu update list, update list. Nah, ini dia. Cuma seperti itu. Karena tadi di kelas playlist untuk Java kita sudah buat, jadi di sini kita tinggal panggil update listnya. Kita kerjakan bagian gitu, bisa kita copy. Di save nih, di save juga nggak terlalu sulit karena kan tadi kita udah buat nih update listnya juga, kita buatnya tinggal kita ganti save as playlist, sudah seperti itu aja, sederhana sekali. Dan kita buat di opennya, fungsi open kita ganti jadi open pls. Itu bagian remove up dan karena kita bermain dengan array, kita buat try catch. Kita buat integer akan dihapus. Get with selection index, ada dia tuh. Bisa get oke. Enter. Nah, ini kita paste yang tadi ya. Ini kita ls. Nah, remove. Karena kita akan meremove yang ada di playlist tersebut. Masukkan integernya, variabelnya akan dihapus. Catch-nya kita isi dengan seperti biasa, exception istilahnya. Oke, kita percepat. Void up ini mirip seperti yang remove, kita bisa copy paste di sini, tinggal kita ganti, akan dihapus dengan S1 aja. Ya, index masih betul. Kita buat simpan dengan file oke, pl remove-nya dihapus, kita akan ganti get dan masukkan parameternya S1. Kita copy sini, kita paste, kita ganti pls add S1 dikurang 1 koma simpan sini, kita enter. Nah, ini bisa kita copy, kita paste di sini. Nah, ini yang kita ganti nih, yang parameternya.
kita ganti dulu jadi set selected, set selection index, sorry salah ucap. Selected apa selection sih? Nanti dulu akhirnya kita kurangnya satu, selected index benar. Up kita bisa copy dan kita paste di bagian down. Bagian down tinggal kita ganti aja. Jika tadi kita S1 kurang 1, kita ganti S1 plus 1. Nah, selesai sudah bagian fungsi-fungsinya. Oke, kita buat untuk fungsi-fungsi utamanya, yaitu play, pause, stop, next, previous. Kita belum buat fungsi putar ya. Kita buat dulu deh fungsi putar. Itu nanti putar aja. Kita copy, kita ganti next dan previous, karena nanti codingnya itu agak mirip ya. Jadi kita kerjain bagian void putar saja, kita bisa copy paste untuk di bagian yang next dan previous. Kita try catch. Nah, bagian ini agak rumit nih. Jadi mohon kalian belajar berkali-kali, atau bisa jangan 1-2 kali. Kalau salah ya nggak bisa di play musiknya. Kita buat integer p1 sebagai j playlist nah yang tadi itu playlist get selected index, get select. Nah ini dia, enter play 1 sama dengan file list update list. Nah ini dia get parameternya p1, enter, kita masukkan file file input stream fish sebagai objek baru file input stream. Ini kita copy, kita paste di sini parameternya play 1. Terus di situ kita masukin buffer input stream, kita namakan bis sebagai new buffer input stream. Oke, parameter fish, enter, player sebagai new player. Shoot aja di sini, file bermasalah, problem playing file. Enter, kita shoot lagi. New tree, kita
bikin sini override void run public void run. Salah. Nah, kita masukin ke dalam sini void run, kita rapin dulu ya, public void run try catch seperti biasa. Try sini catch exception i. Player di sini di bagian try kita masukin player titik play. Nah ya betul. Ini kenapa error? Without catch. Oh sini ya, sorry. Oke, sini kita shout nggak ya? Nggak usah deh. Kita klik start. Ini untuk memulai musiknya. Start, jadi kita ketik player close. Setelah else ini player close ya. Nah, kita panggil lagi fungsi putar tersebut yang pernah kita buat tadi di atas. Nah, untuk next dan previous kurang lebih sama. Mungkin sini saya percepat saja. Kita coba run dulu ya filenya. Kita tunggu beberapa saat. Kita cari filenya. Saya taruh di sini. Nah, masih belum bisa masuk ke playlist ternyata. Ada yang kurang di sini. Kita lupa nambahin new. Kita run kembali. Kita cari musiknya. Nah, sudah bisa. Sudah bisa kita play di sini.
kita ganti sesuai fungsinya ya. Ini putar ini kita ganti jadi next, dan previous kita masukin lagi ke previous, jangan putar juga previous. Nah, sudah. Kita coba jalankan. Kok lama? Oke, kita add filenya, kita cari filenya lagi. Kita play, oke, bisa. Kita next, bisa. Nah, yang ini nggak bisa nih, nggak bisa di play. Kenapa? Karena filenya berextension M4A, sedangkan library JLayer itu cuma support file dengan ekstensi MP3. Sederhana sekali. Tutorial kali ini MP3 player bisa apa playlist, lagu dan playlist, tombol play, pause, stop, reviews dan next. Ada fitur-fitur dasar dari sebuah MP3 player. Untuk fitur-fitur lengkap lainnya, kalian bisa berkreasi. Masih banyak tutorial-tutorial di luar sana yang mungkin jauh lebih lengkap dari kita. Nah, sedikit tambahan bagi kalian yang ingin terlihat lebih keren MP3 playernya. Seperti ini nih. Nah, seperti ini. Kalian bisa import library baru namanya JT2. JT2 ini gratis, kalian bisa download. Habis itu temanya bisa kalian terapkan pada interface buatan kalian. Kekurangannya adalah interface yang seperti ini membuat komputer terbebani, alias video itu berat ya. Tapi untuk kalian lebih sampai lah. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila sebelumnya saya ada salah kata yang tidak ada dimengerti maupun yang tidak sengaja terucapkan. Akhir kata terima kasih. Selamat mencoba.